Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini melanjutkan perkuliahan kita. Ya, bentar ya, saya buka e-learning. Oke, teman-teman, waduh, belum ngerjain kuis nih banyak nih. Oke, teman-teman, sedikit review ya. Eee, untuk minggu ke-9 baru ada 3 orang yang mengerjakan kuis ya. Buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis, harap segera dikerjakan. Karena apa? Karena nih berakhirnya tanggal 25 Juni ya, tinggal 5 hari lagi teman-teman ya. Kuis sesi 9 akan ditutup ya. Kalau kalau sudah ditutup ya berarti kesempatan Anda hilang ya. Kalaupun nanti saya buka lagi ya periode kedua atau periode remedial biasanya nilainya lebih rendah daripada periode pertama. Kalau periode pertama tuh bisa, kalau benar semua 100 gitu ya. Kalau periode kedua itu kalau benar semua, paling tinggi mungkin sekitar 80 lah, gitu. Jadi, sayang kalau memang Anda belum mengerjakan. Wih, oh kuis 10 belum ya? Bentar ya, saya bukain kuis 10, belum saya buka ya. Kuis 9, segera dikerjakan, berakhir, 5 hari lagi. Kuis ke-10 saya lupa buka hiddennya. Oke, ini saya di setting streaming. Nah, ini saya mundurin ya, saya mundurin jadi tanggal, eee, 15 Juli, 10 Juli deh, 15 halaman. Oke ya, kuis ke-10 ini, berakhir di 15 Juli. Teman-teman silakan, nanti setelah ini bisa dikerjakan. Saya kemarin lupa, buka hidden-nya, jadi belum muncul. Eee, nggak apa-apa saya perpanjang periode pengisiannya. Oke, aktif completion, oke, save and return. Oke, rekaman udah ada, minggu ke-10, sekarang minggu ke-11, saya buka ya nih, jadi kuis minggu ke-11 saya buka bersamaan dengan, minggu ke-10 ya, 5 menit ya. Rate-nya 1, oke, time allow-nya. Kemudian review option-nya nanti setelah periode kuis, Anda bisa lihat nilainya. Kemudian, nah ini JavaScript enable-nya. Kemudian restricted, active completion, oke, text-nya nggak ada, kompetensi nggak, oke. Minggu ke-11 saya open. Oke, minggu ke-11 sudah saya buka, eee,
kuisnya. Jadi buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis 9, saya ulangin, batas akhirnya sampai tanggal 25 Juni, sisa 5 hari lagi ya. Kemudian yang, eee, kuis ke-10 dan kuis ke-11 itu batas akhirnya tanggal 10 Juli ya, sorry, saya lagi batuk. Oke, sekarang materi minggu ke-11. Ada pertanyaan dari materi-materi minggu sebelumnya? Kita buka materi 10 coba. Oke. Nah, materi 10 kita bahas tentang SOA ya. Untuk jaringannya kalau 10 SOA. Nah ini materi 10, sudah ready rekamannya ya. Dia bahas tentang SOE, eee, Service Oriented Architecture ya. Kemudian ini bedanya SOE dan SOC ya, Service Oriented Architecture dan Service Oriented Computing. Oke, ini manfaatnya udah, kemudian teknologi yang digunakan, apa aja perbedaan SOE dan, cloud. Ada juga namanya CCOA, Cloud Computing Open Architecture, virtualisasi, eee, ada virtualisasi, ada paravirtualisasi, hypervisor, jenisnya virtualisasi. Nah, teman-teman kalau ambil sertifikasi, tentang cloud gitu ya, bahasannya nggak jauh lebih dari ini ya. Kalau Anda ngambil di Huawei atau, di tempat lain ya, dia ngebahas masalah ini juga ya, virtualisasi, hypervisor ya, ini, multi-core ya. Oke, kemudian ini yang sesi 2-nya, oke. Sesi 2-nya, masih bicara tentang technological, drivers, for cloud computing ya, ini part 2-nya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya, pertama, agar mahasiswa memahami bagaimana masing-masing komponen teknologi itu dapat, berkontribusi ya, pada sukses, faktornya dari cloud computing ya. Kemudian, memperkenalkan, di berbagai studi kasus, di bidang ini. Kemudian yang ketiga memahami bagaimana, eee, penyedia layanan cloud ya, dan konsumen layanan cloud diuntungkan dari kemajuan teknologi. Oke, karena, eee, kalau kita nggak paham teknologinya gitu, boleh jadi nanti, value yang bisa di-deliver oleh, teknologi tersebut, nggak sepenuhnya bisa, dirasakan manfaatnya ya. Jadi persyaratan untuk, jaringan untuk cloud ya, yang pertama mengonsolidasi beban kerja dan menyediakan infrastruktur sebagai layanan. Apalagi udah 8.
Yang Gimana? lebih, hmm, bukan beneran cuma dibayar. 2012 banyak juga. Tony bisa di mute. Oke. Oh, iya Pak, maaf Pak, tadi saya mau nanya Ya, untuk selain Google Drive itu eh, Bapak ada saran nggak Pak kalau cloud itu pakai aplikasi apa ya Pak? banyak ya. Tergantung kebutuhan bisnis kamu atau tergantung kebutuhan kita. Kamu mau pakai cloud itu untuk apa? Biasanya sih untuk penyimpanan penyimpanan foto sih Kak, Pak, bekas foto-foto orang gitu kan. Aku kan suka foto apa ya, kegiatan foto lah gitu Pak. Nah, kalau foto, menurut saya sih, eh, ini kan bukan data yang terlalu ini ya, terlalu apa, eh, protect lah, ya. Dan juga accessible-nya harus harus mudah gitu ya. Dan kamu terbiasa dengan itu. Saran saya sih Google Drive udah paling bagus ya menurut saya. Kecuali nanti kamu buat nyimpen data pelanggan, gitu. Data-data pribadi pelanggan dan segala macam. Nah itu mungkin boleh coba alternatif yang lain. Kalau paling simpel sih cloud, dari apa? Dari Google Drive lah itu. Foto-fotonya sampai berapa giga atau berapa tera? Biasanya tuh kalau sekali sesi ya Pak, itu bisa sampai 25 lebih ya Pak, soalnya 25 apa? 25 giga Pak. Dua Soalnya puluh kan lima satu giga. foto Oke. satu foto aja bisa 5 sampai 10 MB Pak. Ya pakai Google Drive aja itu. Kalau 25 giga. Sewa yang 100 giga itu di Google kalau nggak salah murah. 15.000 kalau nggak salah per bulannya. Dan eh, kalau itu berhubungan dengan klien Anda gitu ya, Google Drive itu lebih gampang gitu karena banyak yang pakai. Jadi begitu Anda share gitu ya ke klien Anda gitu ya, itu lebih gampang dibuka karena orang tiap hari bersentuhan dengan Google Drive. Berarti lebih baik Google Drive aja Pak, yang nggak usah yang lain lebih mudah gitu ya. Iya, Berarti Google nggak ada Drive yang lebih aja. mudah ya Pak. Heeh. Itu fotonya Oke. foto apa kira? Oh, itu biasanya kegiatan sekolah Pak. Nah, ya udah Google Drive. Karena nanti orang kalau nanti kamu share ke pihak lain gitu ya, kalau dia pakainya di luar layanan dari Google, takutnya mereka nggak terbiasa. Kalau nggak Oke Pak, terbiasa baik Pak. jadi resisten kan. Makasih ya Pak. Ya, oke, ada lagi teman-teman. Ya itu Google Drive alternatif ya teman-teman ya. Jadi beberapa teman saya juga eh, yang punya beberapa project gitu ya. eh, Dia selalu mendokumentasikan file projectnya itu di Google Drive. Dia sewa yang 100 giga gitu ya. Per bulannya nggak berapa ya? Murah lah, 7.000, 15.000 atau 30.000 lah per bulan. Itu dia bayar, semua file project tuh dia upload ke sana gitu ya. Karena resiko ya teman-teman ya kalau kita eh, nyimpen file project di hard drive kita, khawatirnya begitu kita mau pakai gitu ya, ternyata keras. Nah, itu yang jadi resiko. Dan atau Anda nyimpennya di apa, external hard disk, kalau dulu zamannya external hard disk, tinggalan di rumah gitu ya, eh, dan bawa-bawanya tuh repot. Tapi kalau pakai Google Drive lebih simple gitu ya. Apalagi nggak lebih dari 1 giga ya, pakai itu alternatif yang lebih mudah kan kita lah gitu ya. Oke,
saya lanjutkan, persyaratan jaringan untuk cloud ya, ini mengkonsolidasikan, load ya, beban kerja dan menyediakan infrastruktur, sebagai layanan, IaaS ya, infrastruktur as a service ke berbagai penyewa. Jadi teknologi jaringan harus memungkinkan konsolidasi beban kerja, perusahaan yang mengurangi overhead manajemen dan memberikan lebih banyak fleksibilitas dan skalabilitas untuk, pengelolaan, VM ya, virtual machine-nya. Kemudian yang kedua, menyediakan konektivitas VM, ke jaringan fisik dan virtual ya. Sistem jaringan cloud juga harus mendukung fitur yang dapat diperluas dan dikelola secara, terprogram untuk menghubungkan berbagai VM ke jaringan internal dan ini juga, harus menegakkan, kebijakan untuk, tingkat keamanan instalasi dan layanan. Jadi memang kalau berhubungan dengan, pelanggan biasanya, eee, faktor security itu yang yang utama gitu ya teman-teman. Makanya sekarang di era digital ini berkembang, banyak, bisnis sudah menerapkan ISO, 27001. Jadi banyak banyak yang, aware tentang ini dan, beberapa layanan pemerintah juga, mewajibkan. Jadi kalau misalnya kita nge-hit, data ke Dukcapil gitu ya, terakhir itu saya mau, project di Kementerian Dalam Negeri itu kalau kita nge-hit, ke mereka gitu ya untuk verifikasi data ID, valid atau enggak gitu ya, itu syaratnya kalau kita mau connect, eee, kita sudah menerapkan ISO 27001. Jadi memang, security ini jadi, isu yang sangat, fundamental ya untuk, di skala digital. Faktor pertamanya adalah security, karena kalau udah security-nya udah bermasalah ya, orang nggak akan percaya lagi menggunakan layanan, tersebut. Oke, berikutnya yang ketiga, pastikan konektivitas dan, kelola bandwidth jaringan ya. Sistem jaringan cloud harus memiliki fitur load balancing dan failover yang memungkinkan agregasi bandwidth server dan failover lalu lintas. Jadi jangan sampai saat penggunanya lagi high gitu ya, lagi tinggi-tingginya, banyak yang akses ke server, ternyata jaringan di internalnya malah ngedrop gitu ya, overload. Nah, itu juga jadi, jadi apa, jadi isu ya buat user. Biasanya kalau dia aksesnya lama gitu ya, eee, orang akan meninggalkan gitu. Kalau di internet gitu, jadi, kecepatan itu jadi salah satu, faktor kesuksesan sebuah layanan, atau sistem informasi lah ya. Eee, kita ngukur misalkan, performa dari, web berita detikcom dan juga performa dari web berita Vivaco.id lah katakanlah. Itu diukurnya, kita kita ukur tuh, misalkan kita ketik URL-nya detikcom, kemudian kita enter, itu mulai dari enter sampai kebuka semua page-nya itu dia butuh, berapa detik. Kemudian di Vivaco ID juga sama, kita mulai, ketik URL sama di enter sampai kebuka semuanya butuh berapa detik. Makin lama dia, eee eee, loading-nya, maka potensi dia akan, ditinggalkan oleh customer-nya kan besar. Karena kalau di digital itu, eee, hitungannya udah seperberapa mikrosecond mungkin ya, hitungannya. Kalau ada yang lebih cepat gitu, begitu dibuka langsung, eee, penggunanya sama sekali nggak ngerasain, waiting gitu ya, maka akan akan, mudah gitu, orang orang tersebut akan balik lagi ke website tersebut kalau misalkan dia mau nyari informasi, atau yang berhubungan dengan dari fungsi dari website tersebut gitu. Sama juga ya dengan, layanan cloud juga kayak gitu ya. Kalau diaksesnya, wah susah banget gitu ya, eee, kemudian lemot gitu ya,
orang akan, berpikir 2 kali untuk, menggunakan layanan tersebut. Yang keempat, kinerja aplikasi dan server yang cepat. Nah ini, kinerja jaringan, OS juga harus ditingkatkan dengan fitur jaringan yang berkecepatan tinggi. Berbagai fitur dan teknologi seperti teknologi low latency ya. Jadi latency ini, merupakan isu ya, eee, selain keamanan, informasi ya. Kemudian ada data center bridging, data center transmission control protocol ya, DTCP ya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja infrastruktur jaringan. Jadi ada pengatur lalu lintasnya juga ya, kalau dia, jaringannya lagi padat gitu, apa yang harus dilakukan nih di data center tersebut gitu ya. Eee, itu jadi faktor yang akan, mempengaruhi, kontinuitas dari, sebuah bisnis untuk, layanan cloud ya. Kemudian ada penggunaan jaringan virtual, NV ya. Ini juga bisa digunakan untuk membuat jaringan virtual dalam, infrastruktur virtual ya. NV ini dapat memfasilitasi jaringan virtual dalam lingkungan virtual yang dipisahkan, dari sumber daya jaringan lain. Kemudian dalam lingkungan virtual ini, NV dapat memisahkan lalu lintas data ke dalam berbagai zona. Jadi ada scale up-nya gitu ya. Ada zona-zonanya atau ada wadah yang memastikan bahwa lalu lintas tidak tercampur dengan sumber daya lainnya atau transfer data. Misalnya kalau satu dipakai di satu stream gitu ya, transfer data dan yang lain gitu, biasanya ada kapasitasnya tuh, maksimal, stream tersebut, bisa berapa besar gitu ya. Kalau over dari itu ya dia akan waiting, akan waiting. Dan makin tinggi load-nya gitu ya, maka makin makin, latency-nya makin berpengaruh gitu. Nah, jadi seperti itu. Sama kayak misalkan, eee, ISP juga sama gitu ya, yang terbaru, Starlink ya, Starlink. Kenapa dia cepet? Boleh jadi karena penggunanya belum banyak gitu. Kita belum 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 ngelihat ya kalau misalkan ini sudah banyak digunakan sama orang, kira-kira speed-nya berapa besar gitu. Apakah, sebesar saat ini ya 200 Mbps atau lebih dari itu, eee, belum bisa dipastikan juga gitu ya. Dan juga ISP-ISP yang Anda gunakan mungkin di rumah gitu ya, dia, menyediakan speed-nya, 50 Mbps. 50 Mbps di jam-jam sepi, tercapai itu 50 Mbps. Tapi di jam ramai, boleh jadi nggak segitu, mungkin cuma 10 Mbps dan segala macam. Karena apa? Karena, eee, dia menyediakan, space di jaringan tersebut gitu ya. Kan ada di satu komplek ada 100 rumah gitu ya. Asumsinya dia nggak menyediakan, 50 Mbps untuk 100 rumah, enggak. Yang dia sediakan, di bawah itu gitu ya. Once kalau misalkan lagi full ya, semua orang menggunakan ya otomatis, latency-nya, akan berpengaruh. Kemudian yang berikutnya nih ada distribute, control system atau DCS dan virtual private, service atau VPLS. Oke. Nah, di sini sangat benar-benar tervirtualisasi ya, data center harus mendukung migrasi virtual mesin atau VM yang efektif. Dalam lingkungan data center yang virtual ya, VM dapat dimigrasikan dari satu server ke server yang lain untuk, meningkatkan pemanfaatan server dan juga untuk mencapai load balancing yang efektif. Jadi, diukur gitu ya, beban di satu server itu, eee, sudah mencapai titik maksimumnya atau enggak. Kalau dia sudah hampir mencapai titik maksimumnya, biasanya ada range
tolerate-nya gitu. Dia nggak mungkin dibebankan 100% karena resiko fault-nya akan besar gitu ya. Dan kemudian juga umur dari server akan, lebih lebih apa, lebih rendah ya, kalau kita bebankan terlalu besar. Biasanya, 80% atau 70% gitu ya. Mencapai beban tersebut, maka dia akan, lempar lagi tuh ke server yang lain, seperti itu. Jadi ada semacam, eee backup-nya lah ya. Layanan LAN pribadi, virtual, VPLS yang menyediakan jaringan, yang datar, jangkauan panjang yang dapat digunakan menghubungkan, server yang terpisah secara geografis. Geografisnya, jauh gitu ya, sehingga mencapai VM dan, load balancing. Nah ini, apa, core bisnisnya dari Google nih sebenarnya nih. Eee, saya yakin Google itu, eee, punya, data center hampir di seluruh negara bisa jadi ya. Di Indonesia pasti dia punya gitu, karena emang rule-nya gitu ya, Anda harus punya data center di Indonesia. Eee, yang terakhir tuh apa ya, yang lagi di ultimatum Twitter ya, kalau nggak salah tuh. Twitter di ultimatum, kemudian sama Telegram, yang terancam akan di-ban gitu ya. Oke, berikutnya ada software defined, networking atau SDN ya. Ini pendekatan untuk jaringan di mana kontrol dipisahkan dari perangkat keras jaringan dan diberikan ke aplikasi perangkat lunak yang disebut, pengontrol. Dalam jaringan konvensional ketika sebuah paket, data tiba di sebuah switch gitu ya, kan, metodenya kalau Anda belajar, apa, jaringan gitu ya, satu paket data gitu ya, eee, kalau konsep internet kan gitu ya, pertama kali ditemukan oleh apa, oleh, militernya Amerika, satu paket data dia kirim secara terpisah, ke berbagai jaringan. Itu yang memungkinkan, eee eee informasi yang disadap di satu titik itu nggak akan full gitu ya. Boleh jadi dia satu paket data, satu data itu dibagi menjadi beberapa bagian gitu ya, dan dikirim, dari, jaringan yang terhubung gitu ya. Jadi ada kalau misalkan cabang ada 5 dikirim ke lima-limanya gitu ya. Nanti begitu nyampe di sebuah switch ya, nah kalau pakai data nih nyampe di sebuah switch, maka di firmware switch-nya itu akan, membantu switch untuk meneruskan paket data. Jadi baru dirangkai lagi gitu ya, sampai ke, apa, ke destination-nya ya. Begitu destination-nya baru ngumpul tuh komplit. Begitu nyampe baru, jadi satu data utuh gitu ya. Nah dalam jaringan yang ditentukan, perangkat lunak, administrator jaringan, dapat mengontrol lalu lintas dari konsol kontrol terpusat tanpa harus, berurusan dengan, switch individual ya, kesalahan individual. Nah, ini membantu dalam lingkungan cloud yang memiliki arsitektur multi tenant karena memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang diperlukan bagi administrator untuk mengelola, load dari, traffic. Kemudian ada MPLS nih, multi protocol label switching. Jadi ini mekanisme switching dalam jaringan telekomunikasi yang apa, yang load-nya tinggi ya, dan mengarahkan data pada satu node jaringan ke node yang lain berdasarkan label jalur pendek pada, alamat jaringan yang panjang. MPLS juga menyebabkan jalur khusus untuk paket data tertentu yang diidentifikasikan oleh label yang dimasukkan ke dalam tiap paket. Jadi setiap paketnya itu yang tadi saya bilang, satu data itu dibikin beberapa paket. Nah, di tiap paketnya itu diidentifikasikan oleh, label-label itu ya. Dari berbagai label itu mengidentifikasikan, tautan atau, jalur virtual antara node yang jauh daripada, titik akhir. Ini bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan router untuk mencari alamat node berikutnya dalam penerusan data. Jadi, eee, prosesnya jadi lebih cepat ya,
di sisi routernya. Dan juga MPLS, disebut multi protokol karena dapat digunakan untuk mengenkapsulasi paket data dari protokol jaringan yang, berbeda dan, teknologi seperti internet protokol, ATM ya, asynchronous, transport mode dan juga protokol jaringan frame relay. Nah, MPLS ini bisa meningkatkan kecepatan jaringan. Jadi, eee jaringannya juga harus harus apa ya, harus minim, waktu tunggunya ya. Eee, Caranya gimana ya? Caranya gitu, mempermudah dia menyusun data yang dikirim per paket tadi gitu. Kalau dia makin cepat menyusun, maka, eee, otomatis transfer datanya akan semakin, cepat gitu ya. Biasa digunakan di mana nih? Kalau yang butuh, kecepatan tinggi itu biasanya kalau server-server, di bursa efek ya gitu ya. Nggak bisa lagi tuh latency-nya, tinggi gitu ya. Anda beli misalkan ada orang beli gitu ya, satu saham saham ABCD gitu ya, dia beli, di harga 500 gitu. Tapi ada delay di jaringan, delay-nya nggak usah lama-lama ya 1 second gitu ya. Boleh jadi, dalam 1 second gitu ya, harganya itu akan berubah cepat ya, bisa 510, 520, 530 atau lebih rendah lagi udah 490, 480, 470 gitu ya. Kalau dia beli 500 gitu ya di, dia beli harga saham ABCD di 500, kemudian, ternyata ada delay 1 detik gitu ya. Dan dalam 1 detik itu sahamnya udah turun di 4,5, berarti udah rugi 50 poin. 50 poin dikalikan jumlah lot yang dia beli itu bisa kalau dia beli miliaran ruginya udah miliaran juga, bisa ratusan juta lah minimal tuh ruginya. Nah jadi, eee, makanya broker-broker yang, di apa, di, perdagangan saham itu, keunggulannya adalah latency-nya dia gitu. Terutama saat, pembukaan ya, eee, pembukaan bursa ya, misalnya biasanya di jam 9 pagi gitu ya, broker-broker yang bagus biasanya begitu dia buka, eee, price-nya menunjukkan, nilai yang real gitu ya. Ada beberapa broker yang misalkan, baru pertama buka gitu ya, di jam 9 ya, jam perdagangan gitu. Dia harus nunggu 5 menit atau 10 menit untuk menyesuaikan harga realnya. Karena, saat pembukaan itu harganya fluktuatif. Karena apa? Karena sebelum jam 9 banyak orang yang udah mesen tuh, misalkan saham ABCD gitu ya, harga terakhir sore kemarin gitu ya, harganya 500 gitu ya. Nah di besoknya gitu ya, besok paginya orang udah ada yang, eee, udah yang mau beli di harga 510, 520 atau lebih rendah lagi, 490, 480 dan segala macam. Nanti tinggal dilihat tuh antara, eee, permintaan dan penjualan gitu ya, mana yang lebih besar gitu ya. Kalau lebih banyak penjualan maka, sahamnya akan turun gitu. Nah itu, karena saking banyaknya itu menyebabkan, eee, ada latency ya. Ada beberapa, provider atau broker saham itu dia butuh waktu penyesuaian 5 sampai 10 menit di awal. Nah 5 sampai 10 menit di awal itu bagi, para pemain saham, piala saham itu jadi, sangat berarti. Jadi memang kehandalan-kehandalan ini, eee eee, apa, harus diperhatikan gitu ya. Apalagi tadi delay 1 detik itu bisa menimbulkan kerugian yang, relatif besar gitu. Kemudian yang berikutnya ada namanya dense wave, length Division Multiplexing atau, DWDM. Ini protokol dan bitrate independen, dan juga dapat multiplex, beberapa sinyal optik. Untuk bandwidth tinggi, latensi rendah dalam cloud, sebagai, teknologi transportasi WAN ya, Wide Area Network.
kinerja tinggi di masa depan, ya. Nah, berikutnya ada Web 0.0, ya. Ini itu udah Web point berapa nih? Web 0.0 ini udah apa, udah lama banget gitu ya. Web 2.0 ini istilah populer yang diberikan untuk teknologi atau aplikasi internet canggih yang mencakup blog, wiki, sindikasi yang sangat sederhana ya, RSS, bookmark, sosial ya. Nah, dua kontributor utama Web 2.0 itu adalah kemajuan teknologi yang dimungkinkan oleh AI dan aplikasi lain seperti RSS, Eclipse yang mendukung interaksi pengguna dan pemberdayaan mereka dalam berurusan dengan web. Salah satu perbedaan paling signifikan antara Web 2.0 dan World Wide Traditional Web atau disebut dengan Web 1.0 adalah Web 2.0 memfasilitasi kolaborasi yang lebih besar dan berbagai informasi di antara pengguna internet, penyedia konten, dan perusahaan. Dapat dianggap sebagai migrasi dari web hanya baca web atau baca tulis ya. Nah, fokus utama Web 2.0 itu menyediakan kemampuan bagi pengguna web untuk berbagi dan mendistribusikan informasi secara online dengan menggunakan situs lain. Ini mengacu pada transisi dari halaman web HTML yang statis ya ke web yang lebih dinamis untuk menyajikan aplikasi web kepada pengguna yang efektif. Nah, situs web 2.0 ini sama seperti yang digunakan di jejaring sosial atau Facebook gitu ya, Instagram, TikTok gitu ya. Kalau Anda scroll gitu ya, eee, terus ke bawah itu sebenarnya kan, kalau di web 1.0 itu tuh seperti apa, beralih dari satu page ke page yang lainnya gitu. Tapi karena kelihatan nggak keputus gitu, seolah-olah dia, nyambung ke bawah terus gitu ya. Padahal dia satu satu page gitu, ada satu page, begitu Anda scroll lagi page kedua, page ketiga, dan seterusnya gitu ya. Dan itu udah banyak digunakan ya. Di Google pun Anda searching juga kayak gitu. Anda tinggal scroll gitu tuh ke bawah gitu ya. Kalau dulu sebelum web 2.0 gitu ya, begitu Anda scroll ke bawah gitu ya, di satu page, Anda akan mentok di page. Kalau page satunya udah habis, dia akan mentok di situ. Untuk beralih ke page 2 maka Anda harus, harus choose, page 2 gitu ya, untuk ke page 2. Nanti begitu page 2 Anda, harus scroll ke bawah lagi sampai mentok gitu ya, di page 2-nya untuk lari ke page 3, maka page 3-nya Anda harus, klik lagi. Nah gitu bedanya, web 2.0 dan, generasi sebelumnya kayak gitu ya. Dulu mungkin, Facebook ya kali ya yang pertama kali, eee, menggunakan, teknologi ini gitu ya. Nah, fitur utama Web 2.0, Volksonomy yang memungkinkan klasifikasi gratis informasi yang tersedia di web, yang membantu pengguna untuk secara kolektif mengklasifikasikan dan menemukan informasi, menggunakan pendekatan seperti, flagging ya atau penandaan. Pengalaman pengguna yang kaya disediakan karena konten dinamis yang ditawarkan di web, yang responsif terhadap masukan pengguna dengan cara yang ramah pengguna. Kemudian pengguna sebagai kontributor, nih Anda nih, eee di sosial media gitu ya, Anda ini sebenarnya kontributor ya. Sosial media itu kan kayak website aja sebenarnya, website biasa. Siapa yang ngisi kontennya? Yang ngisi kontennya adalah Anda sebagai penggunanya gitu. Anda isi, lagi boring nih atau lagi kuliah nih gitu ya, atau Anda lagi perjalanan nih on the way ke mana gitu ya. Kemudian ada foto nih, wah nih, pemandangan senja hari ini di Bali. Nah itu Anda sebenarnya sebagai kontributor gitu ya. Dulu eee, di era-era blog gitu ya, itu kontributor itu digaji gitu. Saya dulu sebagai kontributor juga di salah satu website di Filipina kalau nggak salah ya, marketnya di US gitu. Itu dapat bayaran tuh, kontributor itu tergantung
berapa besar view. Jadi, kita disediakan satu page gitu ya, kayak sekarang di medium.com lah model kayak gitu. Cuma bedanya dulu, kita sebagai kontributor di sana, kita bisa nulis di sana, kemudian kita bisa, naruh, eee, akun iklan kita di sana gitu. Jadi, biasanya kontributor di sana tuh dia punya akun Google AdSense gitu ya. Jadi, URL-nya bisa di-copy, dimasukin ke website tersebut dekat tulisan, Anda gitu ya. Nah, eee, makin banyak orang yang baca tulisan Anda, maka Anda dapat earning dari AdSense gitu. Jadi bayarannya nggak langsung, dari si yang punya web, tapi bayarannya dari Google AdSense. Jadi ada profit sharing biasanya gitu. Jadi di satu page itu tulisan kita misalkan ini tulisan saya gitu ya, dari ini judulnya dari sini ke bawah gitu ya. Di sini ada iklan nih. Nah iklan ini, adalah iklan saya misalkan. Nah di atas ini ada iklan juga, ini iklannya iklan yang punya web gitu ya. Nah itu jadi profit sharing-nya kayak gitu. Eee, Berapa banyak pendapatan kita dibanding, pendapatan yang punya web tergantung gitu ya. Kalau pengunjungnya banyak ngeklik iklan kita ya berarti kita dapat earning yang lebih besar. Tapi kalau pengunjungnya banyak, ngeklik iklan dari yang punya web, berarti dia yang dapat lebih besar gitu. Tapi kita dapat dapat exposure-nya dari web tersebut. Biasanya webnya itu udah punya page rank-nya bagus gitu ya, visitornya banyak gitu dan, tulisan kita, lebih banyak dibaca gitu ya, ketimbang kita ngebesarin web sendiri gitu, susah dari awal, gitu. Dari nol, sampai, bisa punya viewer gitu ya. Lebih mudah kita, masukin tulisan di sana, itu cara cara cepet, eee, dapetin uang waktu itu sebagai kontributor. Nah ini kalau di sosial media beda, kita, sebagai kontributor kita nggak dibayar gitu ya. Imbalannya apa? Imbalannya Anda bisa menggunakan sosial media Anda, secara gratis gitu ya. Anda bisa posting foto Anda gitu, Anda bisa posting activity Anda gitu ya. Eee tergantung assumption ya, tergantung persepsi masing-masing gitu, Anda merasa rugi atau merasa diuntungkan, dengan hal tersebut gitu ya. Kalau Anda merasa diuntungkan, Anda bisa exposure di sana gitu ya, segala aktivitas Anda, dan Anda bisa, mendapatkan hasil dari itu, ya nggak ada masalah gitu. Atau misalkan, eee, Anda bisa, eee meraih ketenaran di situ ya tergantung, goals dari masing-masing orang gitu ya. Tapi yang pasti yang memiliki sosial media adalah orang yang udah pasti untung gitu ya. Dia cuma menyediakan, web aplikasi doang gitu ya, kemudian dia hosting di cloud dan, tanpa dia harus mikirin konten tiap hari, dia sudah bisa me-manage, dia tinggal masukin iklan dan segala macam, gitu. Jadi, revenue dia dari mana? Dari iklan. Iklan yang tayang. Jadi kalau misalkan Anda buka sosial media pasti ada iklannya. Di kanan, di kiri, di Facebook banyak, di Instagram ada juga. Kemudian, dari orang yang masang iklan tuh, bisa dari bisnis gitu ya, atau bisa dari perorangan juga, dapat uang. Oke, kita lanjut ini pada partisipasi pengguna. Paradigma ini juga memfasilitasi partisipasi pengguna karena pengguna situs diizinkan untuk menambah konten untuk, dilihat orang orang lain. Dispersi, kontribusi yang dibuat oleh pengguna individu tersedia bagi pengguna lain untuk digunakan dan digunakan kembali sebagai konten web. Ciri-cirinya apa? Web 2.0 ada blogging, kemudian pengguna ajak, dan teknologi baru lainnya, sindikasi yang dihasilkan RSS, bookmark sosial gitu, mashup gitu ya. Jadi, halaman web atau aplikasi yang dapat mengintegrasikan informasi dari 2 sumber atau lebih. Nah berikutnya ada Web 3.0 nih.
dikembangkan oleh John Markov dari The New York Times eh, untuk web generasi ketiga. Dua generasi pertama disebut web 1.0 dan 2.0. Web 1.0 ini generasi pertama ya, tadi udah saya ceritain. Nah, yang menarik dari web 1.0 ini termasuk protokol yang HTTP ya, bahasa markup yang standar terbuka, HTML, XML, akses internet melalui DSP, browser web pertama, platform, dan alat untuk pengembangan web, bahasa perangkat lunak, pengembangan web seperti Java, JavaScript, komunikasi web, dan sebagainya. Kalau web 2.0 ya, Fastcase Web 2.0 diciptakan oleh Reilly dan mengacu pada layanan berbasis internet generasi kedua seperti situs jaring sosial, wiki, dan alat komunikasi yang memfasilitasi kolaborasi dan berbagi online di antara pengguna. Nah, kalau di web 3.0 ini si John Markov ini dari New York Times mengistilahkan web 2.0 itu mengacu pada layanan berbasis internet generasi ketiga yang kolektif ya, atau disebut web cerdas. Nah, web 3.0 ini mencakup layanan di internet yang menggunakan teknologi seperti web semantik ya, pencarian bahasa alami, learning machine ya, agen rekomendasi, artificial intelligence dan untuk mencapai pemahaman informasi. Nah, kalau Anda pengguna TikTok ya gitu ya, algoritmanya itu untuk Anda bisa konten Anda bisa FYP gitu ya. Itu bukan hanya dari gambar yang bagus gitu ya. Dari gambar, kualitas gambar gitu ya. Kemudian bukan cuma dari bahasan Anda, tapi ya dari apa? Dari teks ya. Jadi coba aja gitu ya Anda buka konten-konten di TikTok gitu ya. Biasanya ada mungkin ada banyak konten yang menyediakan subtitle-nya gitu. Kayak seperti saya bicara gitu ya. Ada subtitle-nya di bawah ada caption-nya. Fungsinya apa? Fungsinya itu kalau di Google itu sebagai apa ya, sebagai keyword-nya gitu ya. Jadi setiap omongan dari konten kreatornya itu ada kata-katanya itu yang bisa diklasifikasikan nanti, ditarik sama algoritmanya TikTok itu sebagai salah satu keyword gitu. Jadi kalau misalkan orang mengetik misalkan web 3.0 gitu ya, maka dia akan menyajikan konten-konten yang membahas web 3.0 gitu. Kalau misalkan saya bikin konten TikTok gitu ya, bicara tentang web 3.0 gitu ya, maka akan tersimpan tuh caption-nya itu akan tersimpan di algoritmanya si TikTok bahwa konten ini membahas tentang web 3.0. Jadi kata per katanya gitu ya, kita banyak ngomong di sana dengan eee, apa, keyword-keyword yang baru gitu ya, maka potensi kita FYP akan semakin besar gitu. Jadi makanya gitu, konsepnya sama gitu ya, sebenarnya konsep konsep small-nya itu kayak kita nulis di website gitu ya, kita menemukan divine gitu ya, keyword-keyword yang memang belum pernah kita tulis gitu. Jadi usahakan di website kita tuh kumpulan dari semua keyword gitu. Jadi semua keyword ada dan pernah kita bahas ya di tulisan kita. Kamu juga gitu di TikTok gitu bahasanya adalah jangan pakai bahasa itu aja gitu. Misalkan Anda untuk mengeluarkan satu konten gitu ya, Anda mendapatkan 100 kata unik gitu ya, 100 kata unik dalam satu konten gitu. Nah, 100 kata unik itu jangan Anda pakai lagi di konten yang lain, Anda menggunakan kata-kata yang lain gitu ya. Karena tiap orang yang yang mengetik, yang browsing gitu ya, di TikTok nyari konten tertentu ya, tiap orang menggunakan keyword macam-macam gitu ya. Makin banyak keyword yang Anda punya gitu ya, bank keyword gitu ya, maka eee konten Anda akan semakin memungkinkan untuk dilihat sama orang tersebut. Atau mungkin Anda bisa fokuskan juga gitu ya, ke keyword-keyword yang memang banyak dicari gitu ya. Misalkan Anda mau bahas satu topik apa nih, tentang apa nih, maka keyword utamanya apa, maka Anda ulang-ulang tuh keyword utamanya.
dengan kata lainnya gitu ya. Misalkan apa ya, online gitu. Online adalah satu kata nih, maka kata lain online apa? Daring gitu ya. Kemudian, selain daring apalagi? Nah itu yang Anda, bahas tuh turunannya itu gitu. Jadi begitu Anda ngomong, Anda bahas turunan dari kata online tersebut. Nah itu memungkinkan Anda akan FYP nanti di apa, di di konten TikTok gitu, kayak gitu modelnya. Nah ini, Web 3.0 modelnya kayak gitu ya, web semantik, pencarian bahasa alami, learning machine gitu ya, artificial intelligence dan segala macam gitu ya. Mungkin nanti, lebih canggih lagi gitu ya, mungkin akan lagi ada algoritma baru lagi gitu ya. Jadi memang setiap hari berkembang gitu ya, algoritma itu nggak boleh stuck di satu 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 algoritma aja gitu ya. Karena kalau stuck nggak ada pembaharuan, nah itu jadi akan banyak konten hacking, konten hacking. Nah, kalau algoritma Google gitu misalkan ya, kenapa sih dia harus selalu berubah algoritma Google gitu ya? Karena, eee, biar mencegah, konten-konten hacking gitu ya. Jadi orang nulis, kalau dia udah tahu algoritmanya gitu, ya dia akan, menggunakan algoritma tersebut untuk, eee, menaikkan, potensi dia ada di page rank pertama gitu ya. Salahnya di mana? Sebenarnya nggak ada yang salah sih, cuma masalahnya kalau misalkan Google, menaruh, eee, konten yang nggak bermutu di page pertama gitu, maka orang yang akan menggunakan misalkan saya gitu nyari referensi tertentu ya, eee, di Google gitu, begitu saya nemuin page pertamanya ternyata nggak mutu semuanya gitu ya. Kemudian besoknya ada search engine baru, eee apa, dengan layanan yang sama gitu, begitu masuk ke page satunya, kontennya sesuai dengan apa yang saya cari gitu, maka orang akan beralih gitu. Nah, Google setiap hari eee nggak bisa dipastiin ya berapa hari atau berapa minggu gitu ya, akan melakukan pembaharuan tuh nggak bisa dipastiin, tapi biasanya dia akan selalu melakukan pembaharuan. Di TikTok juga sama gitu ya, terakhir tuh algoritmanya kalau Anda, eee apa, Anda, stay tune ya, apa, Anda ngelihat video di TikTok over than 3 second gitu, maka Anda akan dijejelin dengan konten tersebut gitu. Misalkan Anda ngebahas tentang, penulisan ilmiah gitu, Anda, nonton konten ya di TikTok, penulisan ilmiah atau yang kemarin saya nonton tuh ada integral limit gitu ya, ada orang, ngejelasin integral limit di TikTok gitu ya. Anda nonton ya, minimal 3 second aja, maka konten di bawahnya tuh akan berhubungan dengan integral limit dan berhubungan dengan matematika gitu ya, akan terus gitu. Makin sering Anda nonton itu, maka yang keluar itu aja. Jadi gampang gitu ya, pengen tahu kebiasaan orang di sosial media gitu ya, Anda cukup buka sosial medianya dia aja gitu ya, dari device-nya dia. Yang muncul apa tuh konten? Kalau yang muncul konten, konten learning gitu ya, berarti dia memang, habit-nya tiap hari, eee eee, apa, nonton konten-konten yang learning gitu. Tapi kalau dia nonton konten politik gitu ya, maka, eee, yang muncul di berandanya dia konten-konten politik. Tapi kalau dia, eee nonton konten-konten yang bersifat negatif ya akan keluarnya yang itu gitu ya. Jadi, cara ngelihat habit orang tuh gampang sekarang. Oke lanjut nih komponen web, 3.0 ada nih web semantik ya. Menyediakan penggunaan web kerangka kerja yang dapat digunakan untuk, berbagi dan menggunakan kembali data di berbagai aplikasi, perusahaan dan batas-batas komunitas ya. Web semantik adalah visi TI yang memungkinkan data dan informasi mudah diinterpretasikan oleh mesin ya. Sehingga mesin dapat mengambil keputusan, kontekstual sendiri dengan, menemukan, menggabungkan, dan bertindak sebagai informasi yang, relevan terhadap web. Nah, ini web semantik seperti awalnya dibayangkan adalah sistem yang memungkinkan mesin untuk
memahami konteks dan makna permintaan manusia yang kompleks dan menanggapinya dengan tepat. Nah ini, eee, sama kayak Anda berdialog di ChatGPT ya. Kalau Anda misalkan, buatin saya artikel tentang, apa, tentang cloud computing dong, kan dia akan buatin. Boleh jadi, eee eee, bahasanya bisa tepat gitu. Tapi kalau mau lebih tepat lagi, Anda harus ada bahasa pembukaan tuh ke dia gitu ya, ke ChatGPT, ChatGPT, selamat pagi," gitu ya. Nanti dia balas, "Selamat pagi juga, apa kabar? Baik, tahu cloud computing nggak?" Gitu kan. Nanti Anda bahas dulu ya, apa, target konten yang secara generiknya gitu, baru, di akhir baru Anda, sisipkan gitu ya, eee, pertanyaan realnya gitu ya. Jadi dia nggak bisa langsung to the point ditanya gitu. Boleh jadi nanti, hasilnya kalau misalkan to the point ditanya, hasilnya akan universal. Tapi kalau Anda gali gitu ya pertanyaan Anda gitu ya, dibikin alurnya, ada journey-nya gitu ya, boleh jadi nanti ChatGPT akan menghasilkan, yang lebih spesifik dan lebih unik, apa, hasilnya gitu ya. Kemudian layanan web, ini sistem perangkat lunak yang mendukung interaksi komputer, nah ini sudah normal ya. Kemudian konektivitas di mana-mana, ya, dengan teknologi web 3.0 memungkinkan konektivitas berkelanjutan dari pengguna yang meminta layanan dengan berbagai layanan. Komputasi jaringan, teknologi 3.0 memungkinkan model bisnis software as a service ya, SaaS ya, yang lagi, udah common lah. Dulu saya ngajar ini, 4, 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu ya, ini masih sesuatu yang baru gitu, tapi kalau sekarang udah common. Sekarang, Microsoft misalnya Anda, dulu saya di tahun 2000 gitu kan, saya mau pakai, Microsoft di apa, di laptop saya gitu, saya harus, jalan dulu gitu, eee, ke penjual software gitu, saya beli, di DVD gitu, kemudian saya install. Kalau sekarang enggak gitu ya, tinggal langganan aja web apa, Microsoft 365 gitu ya, udah kita bisa pakai gitu, dan kita bayar bulanan atau bayar tahunan gitu ya. Kemudian teknologi terbuka web 3.0, juga membuat, berbagai layanan web yang dapat dioperasikan menyediakan, standar terbuka ya. Web 3.0 membantu dan dalam pembuatan dan, penggunaan API dan protokol terbuka untuk komposisi dan komunikasi layanan. Format data terbuka dan platform perangkat lunak sumber terbuka didukung untuk pengembangan dan penggunaan berbagai aplikasi dan layanan. Oke, ini identitas terbukanya, memungkinkan protokol identitas terbuka seperti OpenID, yang membantu memindahkan akun pengguna dari satu layanan ke yang lain. Kemudian web cerdas ya, web 3.0 mendukung teknologi web semantik, RDF, OWL ya, SWRL ya, Sparkle, sorry, platform aplikasi semantik penyempatan data, berbasis pernyataan seperti Triple Store, Tuple Store ya, database asosiatif ya, dan database terdistribusi ya, interoperabilitas database terdistribusi area luas yang diaktifkan oleh web semantik teknologi. Juga aplikasi cerdas yang menggunakan konsep pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, penalaran mesin, agen otonom dibuat dan dikomunikasikan efektif, mereka oleh karena itu web 3.0 membantu mencapai web yang lebih terhubung, terbuka, dan cerdas dengan memanfaatkan teknologi tersebut di atas, ya. Nah ini konvergensi cloud dan, web 3.0. Evolusi web 3.0 dengan kemampuan yang diperkaya seperti personalisasi, portabilitas data, dan identitas yang berpusat pada pengguna memberikan peluang yang cukup bagi perusahaan dan individu menghasilkan
dan menggunakan konten web dengan cara yang efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja layanan cloud, ya. Paradigma Web 3.0 telah mengubah mode komputasi dengan memungkinkan konsumen layanan memanfaatkan perangkat lunak dan layanan yang terletak di data center penyedia layanan daripada membatasi layanan yang tersedia pada personal komputer pengguna, di PC penggunanya. Nah, ini contohnya apa? Facebook Open Graph ya, dulu ada Facebook Open Graph. Ini contohnya bagus untuk fitur skalabilitas yang ditawarkan Web 3.0. Open Graph menyertakan format untuk menandai halaman web berdasarkan RDF ya, dan model data web semantik, sehingga siapapun yang menggunakan situs web dapat menggabungkan markup Facebook untuk menentukan tentang apa situs itu ya. Tombol suka yang disediakan oleh Facebook dapat dianggap sebagai manifestasi sederhana dari semuanya, karena satu klik dapat menawarkan para analis jumlah informasi yang nggak ternilai ya. Yang nantinya dapat digunakan untuk komunikasi lebih lanjut dengan teman-temannya ya, dan juga membuat rekomendasi dan penemuan. Nah, itu di Facebook lebih seperti itu ya. Bahkan di WhatsApp dulu eee eee diolah tuh ya data-data, kata-kata yang kita masukin di WhatsApp itu gitu ya, eee eee, itu diolah lagi tuh sama WhatsApp, memunculkan boleh jadi keluar sebuah, eee informasi baru nih, trennya kayak gimana gitu ya, percakapan di WhatsApp, sosial media dan segala macam. Nah, salah satu manfaat utama Web 3.0 adalah hasil pencarian yang lebih relevan gitu ya. Dalam kasus penggunaan perdagangan web, ini berarti bahwa informasi tambahan dapat dimasukkan ke dalam deskripsi produk dan iklan online agar lebih mudah ditemukan oleh search engine. Best Buy adalah pelopor dalam menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan upaya e-commerce. Ini Best Buy ya. Baik, oke. Ini menggunakan markup RDFA dalam atribut yang menambahkan satu set atribut HTML dan kosakata good relations, sehingga hasil pencarian yang lebih bertarget dihasilkan untuk pembeli yang mencari di berbagai produknya. Nah, itu bisa dulu ya itu WhatsApp itu bisa menyimpulkan gitu ya, isu yang lagi berkembang di satu daerah, di satu negara itu, mereka lagi hangat bicarain apa. Nah, itu bisa kelihatan ya dari kata-kata yang dimasukkan Anda ketik di WhatsApp gitu, dan jangan kira gitu ya data yang Anda ketik di WhatsApp itu hilang gitu aja gitu. Itu masih tersimpan tuh di database-nya mereka gitu ya. Eee, Jangan bilang privacy ya, boleh jadi data tersebut diolah lagi sama dia, dijual ke pihak yang lain ya, pihak ketiga ya, yang membutuhkan data tersebut gitu ya. Kayak misalkan nanti nih, nggak lama lagi September ya akan masuk era pilkada, nah itu bisa dijual gitu. Eee, para pengguna WhatsApp lagi semangat ngomongin siapa sih. Nah, itu bisa menentukan gitu ya, eee eee, kira-kira potensi pemenangnya siapa nih. Makin banyak orang calon kepala daerah dibicarakan, maka faktor elektabilitasnya juga makin besar gitu ya. Nah, itu dari sisi politiknya. Bisa juga produk juga bisa gitu ya. Eee, Banyak orang yang bicara tentang misalkan fashion, fashion itu yang lagi banyak dibicarakan sama orang Indonesia, fashion yang kayak gimana sih? Orang lebih senang yang kayak apa gitu ya. Nah, itu bisa menentukan nanti misalkan produsen baju gitu ya, produsen apa, sepatu dan lainnya gitu, celana. Itu menentukan kira-kira eee, model yang diminati di suatu wilayah itu apa sih, gitu ya. Jadi saat dia membuat produk misalkan A gitu ya, udah ada spesifikasi, target market-nya udah ada gitu. Oh, ini cocoknya dijual di daerah ini. Sama kayak mobil aja gitu ya, ada mobil yang cuma dijual di satu negara aja, misalnya di Thailand aja gitu, itu nggak dijual di negara lain. Karena apa? Karena peminatnya berdasarkan data gitu ya.
target market-nya emang di sana gitu, di Thailand, atau target market-nya emang di Jepang gitu ya, atau target market-nya emang khusus di Indonesia, dan produk itu nggak akan dijual di negara lain. Kenapa nggak dijual di negara lain? Karena, eee, minatnya orang negara lain nggak itu. Kalau dijual di negara lain, potensinya nggak laku besar gitu ya. Jadi, produsen-produsen mobil gitu ya, fashion dan segala macam, dia nggak mau ambil pusing gitu ya. Dengan metode market yang sekarang gitu, kita bisa ngelihat, potensi dari, market needs-nya gitu, maka, eee, kita udah bisa langsung menentukan, kita akan memproduksi apa, kebutuhannya berapa banyak, kebutuhan dengan relasi dengan, target market-nya, dan itu real gitu. Dan achievement-nya itu lebih mendekati real. Kalau dulu beda lagi, sebelum ada teknologi ini, produsen-produsen itu memproduksi dulu gitu. Dia produksi kaos apa, kaos, berkerah gini gitu ya. Dia produksi tuh, 10.000 piece misalkan, dilempar ke pasar. Pasar dilempar, apa, disambut atau enggak gitu ya. Kalau misalkan nggak disambut, nggak laku gitu, ya udah, ini jadi jadi kerugian dari, produsen ya dalam memproduksi. Itu jadi bagian dari apa, bagian dari, eee, apa, resiko ya yang yang dialami oleh, produsen. Makanya saat dia meluncurkan sebuah produk, dia udah punya hitungannya gitu ya. Kalau dia luncurkan produk itu nggak laku, maka, cost-nya berapa persen dari pengeluaran gitu ya. Nah, itu jadi masukan sebagai cost. Misalkan untuk memproduksi baju ini gitu ya, modalnya sebenarnya cuma 5.000 gitu. Cuma karena ada potensi barang yang nggak laku, dan potensi barang yang nggak laku itu menyebabkan cost 2.000 perak misalkan, maka harga dasar dari kaos ini adalah 7.000, padahal harga dasarnya adalah 5.000. Otomatis harga penjualannya harusnya 10.000, di atas 7.000. Tapi kalau, dengan metode yang saat ini gitu ya, dengan, data analitik dan segala macam, kaos ini modalnya 5.000, maka harga dasarnya 5.000 gitu. Makanya harga jualnya ya eee, nggak jauh dari 5.000, mungkin 6.000 atau 7.000, nggak mungkin jadi 10.000 gitu ya. Jadi, eee, modelnya gitu. Jadi, harga barang bisa lebih murah gitu karena, potensi loss dari perusahaan, semakin kecil gitu ya, maka itu menguntungkan juga buat pasar, dan, eee, jadi sama-sama untung lah ya, produsen untung, ya konsumennya juga untung gitu. Oke, ini memahami teks Millward Brown ya, ini Web 3.0 sangat ideal dalam, untuk pengelolaan, analisis berbagai dokumen ya, ini tadi bisa dibaca ya di perusahaan Fortune 500 ya. Kemudian model proses perangkat lunak untuk cloud, keberhasilan dan kualitas, proyek perangkat lunak diukur dengan apakah itu dikembangkan, dalam waktu dan anggaran, dan dengan efisiensi, kegunaan ketergantungan, dan pemeliharaan. Seluruh proses pengembangan perangkat lunak dari konseptualisasi hingga operasi dan penghentian disebut siklus hidup pengembangan, perangkat lunak atau SDLC. Anda saya rasa Anda udah paham lah SDLC ya. Melewati beberapa aktivitas kerangka, pengumpulan, persyaratan, perencanaan, desain, coding gitu ya, pengujian, testing, penyebaran, pemeliharaan, dan pengertian. Nah, ini jenis-jenis pengembangan perangkat lunak ada waterfall ya, V-model gitu ya, model incremental, ya, ready, agile gitu, iteratif, spiral, dan oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan yang mau bertanya. Ada berapa orang? Ada Budi, Elizabeth, Irtia, Rika, Siska, Akbar, Tony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang ya, dari 10. Oke, silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada, saya mengingatkan lagi ya teman-teman.
ya, saya mengingatkan teman-teman yang belum mengerjakan, nggak bosan-bosan saya mengingatkan ya, yang belum mengerjakan kuis, ya, kuis sesi, biar kelihatan. Kayaknya emang cuma 8 ya mahasiswanya, yang duanya ini eh, tidak jelas ya. Yang belum mengerjakan kuis 9 ya, kuis 9 ini berakhirnya tanggal 25 Juni, sisa 5 hari lagi. Kalau ini baru 3 orang, berarti beberapa orang dari Anda yang hadir di kuliah ini belum mengerjakan ya, ada 4 orang yang belum mengerjakan. Tapi kalau dari total mahasiswa berarti ada 7 orang yang belum mengerjakan kuis 9 ya. Kuis 10 ini ditutup tanggal 15 Juli, 15 bulan 7. Kuis 11 yang hari ini, materi hari ini ditutup tanggal 15 Juli juga. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.